Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Ya, dilipat gandakan 10 kebaikan terus ketika kita membaca Al-Fatihah ya. Terus kalau Fatah berdiri Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kali di sini ada yang sudah mengikuti kelas makharijul huruf. Makharij Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim melantunkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Minoritas orang-orang yang umurnya 20, 22, 22. Boleh Bapak Ibu sekalian di mute dulu nih mikrofonnya ya. Di situ ada kata faridotun atau subhanallah. Alhamdulillah. jadi disambung Ustaz. Barakallahu fiik ibu ya. Nah, oleh karenanya ya, bahkan sahabat sempat bertanya Bapak Ibu, kemuliaan nada huruf masih diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan anin nabail azim. Nah, seperti biasa kita akan latihan ya. Kalau ibu ngambil wakaf secara ikhtiariah di akhir gitu ya. Nih saya benar begitu makhrajul huruf saya setelah guru dengan saya itu tes gitu ya. Kok sekarang ibu lebih pinter ya kalau baca gitu, lebih tepat hurufnya. Saya punya poster dari sobat ngaji itu ya, alhamdulillah Ustadz, benar memang Ustadz. Jadi walaupun banyak cara tetapi saya cocok dengan poster itu Ustadz, alhamdulillah. alhamdulillah. Berarti gitu kan. Tepuk tangan buat sobat ngaji lah. Masya Allah. Takbir ya, jangan tepuk tangan. Takbir. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, barokah selalu ya. Baik, saya Ari Abdullah mohon izin untuk menyampaikan beberapa program yang sangat menarik untuk ayah bunda. Karena Sobat Ngaji ini mempunyai 2 program besar. Salah satu diantaranya adalah program Tahsin Akbar dan gratis ayah bunda. Nah, kenapa disebut program Tahsin Akbar? Karena pesertanya itu ratusan orang ayah bunda. Nah, di program Tahsin Akbar ini, dalam 1 pekan itu ada 2 pertemuan. Pertemuan yang pertama ada di Rabu malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan di pertemuan pertama ini, kami khususkan kajiannya adalah bedah tajwid bersama guru yang sudah mempunyai standar sanad riwayat Hafiz Thoriqoh Syatibiyah. Nah, sedangkan pertemuan yang keduanya itu ada di hari Ahad malam pukul 20.00 sampai 21.30 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam, kaitannya dengan tajwid amali dan tajwid ilmi ayah bunda. Seperti halnya membedah nama istilah dan cara bacanya, seperti mengenal ayat-ayat gharib atau ayat-ayat asing, mengenal simbol-simbol di dalam Al-Quran, cara menghafal Al-Quran, terus ada adab-adab dalam membaca Al-Quran, adab wakaf iftida, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, jangan lupa dicatat ya, jadwalnya di hari Rabu malam dan Ahad malam di kelas Tahsin Akbar, dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa mengajak siapapun untuk ikut bergabung, dan insya Allah akan menjadi jariah untuk ayah bunda.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ilahi rabbi, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan bertolabul ilmi kembali insyaallah di dalam haflah mubarakah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Bana wa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang dimana senantiasa menantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali kepada Bapak Ibu semua seluruh peserta kelas Tahsin Akbar yang bertepatan di hari Rabu tanggal 10 September 2025 ataupun di 17 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Baik, sebelumnya Bapak Ibu, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya, Masya Allah luar biasa. Dan walaupun di sini di kota Bandung sedang diguyur hujan Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, seperti biasa di Rabu malam ya, seperti biasa agendanya bersama Sobat Ngaji di malam hari ini, dan sebelumnya alhamdulillah nih Gesa bisa kembali dan juga bergabung di tengah-tengah Bapak Ibu semua di malam hari ini. Dan seperti pekan-pekan sebelumnya, untuk di Rabu malam kita agendakan untuk belajar ataupun bedah tajwid. Ada yang masih ingat di pekan lalu? Untuk hari ini lanjut di surah apa dan ayat berapa nih Bapak Ibu untuk bedah tajwidnya? Surah Al-A'la ayat 7 ya Ustaz. Masya Allah, benar, surah Al-A'la di ayat ke-7. Ayat 7. Jadi baik, mangga Bapak Ibu dipersiapkan untuk mushafnya, alat tulisnya juga, dan jangan lupa untuk niatnya juga diluruskan untuk mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mungkin di sini masih sekitar 50 orang nih yang bergabung di malam hari ini. Sambil berkenalan boleh sambil disampaikan di kolom chatnya. Boleh disampaikan di kolom chatnya nama dan juga asal dari Bapak Ibu berada ya. Boleh disampaikan di kolom chatnya supaya Gesa bisa berkenalan juga dengan Bapak Ibu semua. Baik, dan supaya kelas ini dapat berjalan dengan tertib dan juga lancar Bapak Ibu, mohon kiranya nanti pada saat kelas ini berlangsung, terutama pada saat pemaparan materi, mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu semua dan seluruh peserta kelas Tahsin malam hari ini untuk dapat menonaktifkan ataupun memute terlebih dahulu mikrofonnya. Dan jika nanti ada interaksi, Bapak Ibu dipersilakan untuk membuka mikrofonnya. Kemudian nanti jika namanya Gesa panggil ataupun ada interaksinya, silakan diaktifkan dan jangan lupa dinonaktifkan kembali untuk mikrofonnya agar nanti apa yang disampaikan oleh asatidz kami dapat terdengar ataupun tersampaikan dengan jelas ya. Dan Bapak Ibu, marilah kita awali untuk pertemuan pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, di sini sudah terlihat semangatnya yang luar biasa nih. Dan alhamdulillah juga sudah bergabung di tengah-tengah kita semua Al-Ustadz Ari Abdullah. Assalamualaikum Ustadz Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agesa, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat luar biasa Ustadz. Alhamdulillah. Walaupun di sini agak dingin karena diguyur hujan nih di kota Bandung. Di sana gimana Ustadz? Hujan sama, juga sama ya? Sama ya. Sama ya. Alhamdulillah. Dan sepertinya Ustadz Ari pun sudah siap malam hari ini untuk melanjutkan ya Ustadz ya. Ya. Dan kepada Ustadz Ari, Gesa persilakan. Baik, syukran atas waktunya Gesa. Jazakumullahu khairan katsir. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Tadi terdengar dari suara-suaranya sangat semangat sekali dan tentunya ini saya yakin ayah bunda sekalian yang hadir ini luar biasa ya. Sudah sudah mempersiapkan keistiqomahannya sampai detik ini insyaallah ya. Baik, kita akan memulai untuk kajian pada malam hari ini.
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur tentunya hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata, yang tentunya Allah lah yang Maha memberikan keberkahan, Allah lah yang Maha memberikan kesehatan kepada kita semua, terutama pada malam hari ini diguyur hujan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan apa yang sudah Allah turunkan, ya, air hujan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk manusia yang ada di bumi ini insyaallah, ya, apalagi makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Dan juga tentunya ayah bunda sekalian, kita pun juga senantiasa memaksimalkan atau memanfaatkan dan menyadari, ya, pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan usia kepada kita, yang mana kesempatan usia ini Allah berikan tentunya bisa harus kita maksimalkan untuk senantiasa hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu, segala amalan, segala langkah yang kita lakukan pada hari ini barangkali insya Allah mudah-mudahan bernilai atau menuai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sejatinya kita harus memperhatikan apa yang akan kita amalkan pada malam hari ini, dan niatkan pada malam hari ini tentunya niatkan yang utama adalah yang pasti-pasti, ya. Apa yang pasti-pasti? Yang pasti itu adalah pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pasti, ya. Sedangkan yang keduanya mudah-mudahan kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita, dan memberikan sakinah, ketenangan kepada hati kita bersama insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, luar biasa pada malam hari ini, ya. Insya Allah kita semua bersama-sama untuk mempertahankan keistiqomahan kita, meskipun istiqomah itu berat rasanya gitu, ya. Karena yang ringan itu istirahat ayah bunda. Insya Allah, ya. Saya yakin ayah bunda yang hadir pada malam hari ini, mau itu yang senior, ya, dari tahun 2022 barangkali di sini ada 2023, ya, boleh di-sharekan juga, ya. Yang sampai sekarang hadir dari tahun berapa saja. Biasanya kalau pekan lalu itu saya lihat di 2023 guys, ya, 2023. Nah, saya juga penasaran nih di 2022 ada tidak nih, ya, yang hadir pada malam hari ini. Tapi tak masalah, ya, mau itu 2023, 2024, 2025, dan mudah-mudahan mendatang nanti 2026, ya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan usia kepada kita, masih memberikan kesempatan dan memberikan ilmu yang mana harapan kita semua bisa membaca Al-Quran dengan nikmat, ya, dengan tenang, dengan sakinah gitu, ya. Dan juga istilahnya seringkali disampaikan oleh para ahli ilmu, ya, tentunya kita ketika membaca Al-Quran harus ada ketenangan, ya, dan juga apa yang kita baca mudah-mudahan kita juga bisa memahaminya, ya, tumaninah, seperti itu. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, mudah-mudahan kabar terbaik semuanya, dan insya Allah kita akan lanjutkan kembali untuk kajiannya adalah bedah tajwid di juz amma, dan insya Allah kita akan melanjutkan Quran surah Al-A'la, ya. Oke, mohon maaf ini agak delay, ya, nggak apa-apa, kita coba. Oke. Di Quran surah Al-A'la tadi sudah disampaikan bahwa terakhir kita sampai ayat ke-6 gitu, ya. Ayat ke-6, tapi tentunya kita akan memurojaah terlebih dahulu untuk cara bacanya, ya. Baik teman-teman sekalian yang Allah muliakan, seperti biasa kita akan coba membacakan bersama-sama, nggak apa-apa dibuka saja mikrofonnya. Meskipun nanti akan bersuara rame dan bentrok, ya, tapi nggak apa-apa. Kita fokuskan dengan cara
membacakan bersama-sama dengan cara mentalkinkan gitu ya. Jadi talkin di sini kita pakai istilahnya bukan hanya untuk mentalkin orang yang sakaratul maut gitu ya. Tapi talkin di sini bisa dipakai istilahnya adalah membacakan ya, membacakan dan yang menyimak itu mengikuti bacaan gitu ya. Jadi saya membaca satu kali, Bapak Ibu sekalian membaca satu kali. Ya, ada juga nanti ada musyafahah dari lisan ke lisan, ada talaki yang mana kita membaca di hadapan guru gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti ini insya Allah kita akan praktekkan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa kita awali dari ta'awudz, saya satu kali, semua satu kali ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى. Oke, baik, alhamdulillahirabbil alamin ya. Baik Ayah Bunda sekalian, alhamdulillah sudah kita memurojaah cara baca di Quran surah Al-A'la, yaitu di ayat 1 sampai ke ayat 6 gitu ya. Kemarin di pekan yang lalu banyak catatan yang perlu kita perhatikan di ayat 5 dan 6 ya, berkaitan dengan qalqalah dan juga huruf yang kita baca 2 harokat di akhir ya. Baik, kita kondisikan terlebih dahulu Ayah Bunda sekalian, bagi yang yang sedang berbicara atau ngobrol boleh di-mute-kan terlebih dahulu ya. Tapi kalau misalkan Ayah Bunda belum sempat, nanti admin barangkali bisa membantu ya. Dan tidak usah aneh juga kalau misalkan kita mute-kan ya Ayah Bunda ya, mohon izin insyaallah. Baik, untuk biar materi yang disampaikan bisa jelas tersampaikan. Baik, catatan yang di pekan lalu itu adalah di ayat ke-5 dan ayat ke-6. Waktu itu kita membahas yang pertama adalah di huruf ghain ya. Huruf ghain itu Ayah Bunda sekalian termasuk huruf yang mempunyai rokhwah ya. Jadi ketika disukunkan, jadi kalau misalkan kita ingin mengetahui makhraj dan sifat huruf, itu caranya adalah sukunkan huruf tersebut dan diawali dengan huruf berharokat ya, atau misalkan kita awali dengan hamzah wasal ya. Contoh misalkan huruf ghain, kita biasanya untuk melatihnya itu memanjangkan hamzah baru kita sukunkan ke ghain. Nah gitu ya. Jadi kalau misalkan kita perhatikan dari cara baca gitu ya. Makanya ketika kita mengetahui makhraj dan sifat, caranya adalah dengan mensukunkan huruf apapun gitu ya, mau hamzah, ba, tatha sampai huruf ya. Makanya huruf ghain di sini termasuk huruf yang rokhwah, mengalir ya. Dan tidak hanya itu,
Huruf ghain pun juga mempunyai sifat yang lain yang dominan, yaitu tebal, isti'la. Makanya ketika pengucapan dhammah apalagi ya, dhammah dan juga fathah itu tebalnya kita kerasa ya. Ru, ro, ru, ro. Tapi ketika kasroh bukan tipis. Ini perlu diperhatikan kembali untuk teman-teman sekalian yang sering kali menyebutkan huruf ghain ketika kasroh tipis. Karena kita perhatikan dari segi sifat huruf, bagian-bagian sifat huruf di huruf ghain ini tidak ada yang namanya istifal, ya, tidak ada yang namanya tarkik, ya, tidak ada sifat tipis. Di situ adanya isti'la, gitu ya. Makanya tetap dibaca tebal. Terus berikutnya, catatan yang berikutnya, waktu kita membahas di fathah tanwin. Nah, di sini sering terjadi fathah tanwin ini kita memantulkan di fathah tanwin. Karena memang fathah tanwin itu berkaitan dengan nun sukun. Kalau kita ucapkan an, itu kan ada n-nya ya. Berarti di situ ada nun sukun atau yang sering disebut nun tanwin. Maka dari itu, hati-hati dengan mengucapkan tanwin apalagi idhar ketika bertemu dengan huruf halqi, yaitu huruf hamzah. Makanya sering terjadi ghutha'an'ah. Hati-hati tuh. An'ah gitu ya. Harusnya dialirkan saja sedikit. Makanya sifatnya tawasud ya. Tanwin mau fathah tanwin, kasroh tanwin atau dhamma tanwin itu tetap dibaca tawasud ketika bertemu dengan huruf halqi gitu ya. Kalau misalkan bertemu dengan huruf misalkan ikhfa, nah itu tentunya beda lagi hukum ya, beda lagi cara baca. Nanti kita akan bisa menemukan huruf-huruf tersebut. Itu ya catatannya. Ini kita murojaah terlebih dahulu. Terus berikutnya, kesalahan yang sering terjadi di huruf qaf ketika dipantulkan. Apa kesalahannya? Yang pertama yang umum ya. Yang umum sering terjadi adalah pantulannya tidak ada gitu. Maka huruf qaf di sini termasuk huruf qalqalah. Nah, boleh diskusi sedikit di sini. Qalqalah ada berapa, Ibu Bapak sekalian? 2. Bujadin atau baju di toko. Nah, itu yang lebih familiar ya. Baju di toko. Oke, izin saya bahas kembali ya Bunda. Oke, boleh dikondisikan kembali untuk mikrofonnya ya. Nah, di huruf hijaiyah, dari 28 huruf hijaiyah, 29-nya termasuk huruf mad gitu ya. Nah, cuman kita fokuskan ke huruf hijaiyah. Nah, ada 5 huruf hijaiyah yang mempunyai yang namanya qalqalah atau pantulan, yaitu ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, huruf ba, jim, dal itu bunyinya imalah. Ya, coba kita perhatikan. Kalau misalkan ba kita pantulkan ab, ya ujungnya ya. Maka itu ujungnya itu kalau misalkan harokat ya. Kalau kita perhatikan harokat di sini. Jadi kan harokat itu kan ada fathah ya. Ada dhammah gitu ya. Ada dhammah, ada kasroh. Nah, ini sebetulnya urutan yang sesuai ini adalah seperti ini Pak Bu. Fathah, dhammah, kasroh. Gitu ya, urutannya seperti ini. Karena posisi fathah itu berarti nanti posisinya gini nih. Ini fathah, ini kasroh kan ya. Berarti nanti dhammah itu ya tengah-tengah deh, seperti itu. Nah, nanti imalah itu posisinya di sini. Nah, itu ya. Makanya posisinya miring ke arah kasroh. Makanya bunyinya kalau misalkan kita membunyikan tadi misalkan huruf ba, gitu ya. Membunyikan ba. Berarti kalau posisi di sini ba ya. Ba turun ke sini, bu turun ke bawah banget kasroh bi. Kalau naik sedikit b ya, naik sedikit b gitu ya, atau gitu. Nah, itu ya. Nah, cuman memang huruf ba ini bukan seperti e-nya itu, kalau ini beda-beda. Kalau misalkan di Sunda itu ya. Nah, ini kalau misalkan tulisan seperti ini. Nah, ini kita kalau di Sunda itu ya. Kalau di ayah bunda barangkali gitu ya. Kalau di kita terkadang kita pun juga mengucapkannya Jadi memang tergantung konteks yang dibacanya, seperti itu ya. Jadi sehingga dibaca imalah. Jadi dibacanya adalah ab gitu ya.
Nah, cuman ayah bunda sekalian, di sini ada 3 huruf yang dibaca gitu ya, ujungnya. Jadi pantulannya sama, yaitu 3 huruf. Ba, jim, dan dal gitu ya. Makanya ketika kita baca abe, aje, ade, nah ujung-ujungnya sama. Tapi kalau misalkan huruf to dan qaf, ini pantulannya adalah tebal, isti'la. Ya, maka ketika diucapkan bukan ate, alke. Nah, sering kali kemarin terjadi di pekan lalu ya, di pekan lalu di hari Rabu pekan lalu itu terjadi pengucapannya menjadi imalah. Sanukeri'u, sanukeri'u. Nah, hati-hati ya. Jadi bukan sanuke tapi sanuko. Sanuko. Nah, untuk melatih ayah bunda sekalian biar huruf qalqalah qafnya lebih mudah dan lebih ringan, saya biasanya menggambarkan latinnya gitu ya. Kalau misalkan saya tulis Latin seperti ini, sanukori gitu ya. Nah, berarti gini. Sanukori gitu ya. Sanukori, sanukori gitu. Jadi untuk memudahkan saja. Karena apa? Karena saya pernah ngetes gitu ya. Pernah uji coba kepada peserta yang ketika membaca Arabnya itu tidak mantul. Sanukri berat. Tapi ketika saya tuliskan Latinnya, ini bisa dibaca loh Pak Bu. Sanukori gitu. Sanukori. Tapi ketika membaca yang atas, sanukri lagi. Nah, berarti pada intinya semua pengucapan atau lidah kita ketika mengucapkan huruf qalqalah ini sebetulnya bisa Pak Bu. Cuman memang pembiasaan ketika kita melihat dan membaca, nah itu yang bisa membedakan itu ya. Maka dari itu ketika saya teliti ternyata semua orang itu bisa mengucapkan seperti sanukori. Cuman memang kebiasaan kita ketika melihat Arabnya secara langsung, maka disitulah perbedaannya. Maka dari itu di sini sering terjadi sanuke ya, harusnya sanukori. Terus yang kedua, kesalahannya bukan pantulannya, tapi menambah hamzah. Maka dari itu qalqalah di sini sebetulnya kita tidak usah langsung jeda ya. Contoh sanuko gitu ya. Jadi ada kok tapi sanukori gitu ya. Cuman hati-hati juga tidak sanukori. Nah, ya, tidak juga mad ya, tidak juga dibaca mad atau dibaca panjang. Itu catatan untuk di pertemuan yang sebelumnya ya. Jadi biar untuk memperkuat kembali. Baik, kita lanjutkan di ayat yang ke-7. Insya Allah seperti biasa ayah bunda sekalian kita sesuaikan saja nanti ayatnya, bisa jadi 1 ayat, bisa jadi 2 ayat. Nah, cuman sebelum-sebelumnya kita tetap di kategorinya 2 ayat ya. Mudah-mudahan kita bisa nambah pada malam hari ini. Baik ibu bapak sekalian yang Allah muliakan. Oke, mohon maaf kita akan coba ini dulu bapak ibu sekalian ya. Saya lupa tidak nge-charger dulu ya. Ini untuk laptopnya. Dikhawatirkan mati. Oke, mohon izin sebentar. Oke, aman. Baik, sekarang kita fokus di ayat ke-7. Seperti biasa kita akan bedah secara istilah dulu ya, sambil muroja. Bagi ayah bunda yang barangkali masih bingung dengan nama-nama istilah, nggak apa-apa, ngikutin aja dulu ya. Insya Allah mudah-mudahan setidaknya kita mengenal ya. Setidaknya kita mengenal. Oke, bapak ibu sekalian. Nah, di sini masih ada suaranya, masih ada yang bocor-bocor ya. Kalau misalkan mohon izin ayah bunda bisa fokus ya, menyimak terlebih dahulu ya, tidak membaca. Jadi biar nanti meskipun mikrofonnya on, tapi kita tidak akan masuk suaranya ya. Baik, siap ayah bunda sekalian. Dari mulai kita lihat di sini ada illa masya Allah. Kita akan bedah terlebih dahulu dari sisi nama istilah hukum ya. Jadi hukum kan biasanya kita mendengar hukum mad gitu ya. Jadi hukum itu bukan hukuman ya. Jadi hukum di situ adalah cara baca gitu ya. Jadi ada hukumnya gitu ya. Ada hukum cara baca mad. Dan hukum ini menjadi sesuatu yang bisa jadi mutlak. Bacanya harus memang seperti itu gitu ya. Oke, di sini ayah bunda sekalian, kalau kita melihat ada illa, nah ini dibaca berapa harokat nih ayah bunda sekalian? Illa 2 harokat. 2 harokat. Di sini dibaca 2
2 harkat ya. Nah, afwan. Nah, ini 2 harokat. Cirinya ada fathah bertemu dengan alif ya. Nah, alif ini nanti termasuk huruf lain dari 28 huruf ya. Makanya ayah bunda sekalian ketika misalkan belajar ya, belajar ada yang 28 huruf, ada yang 29, enggak masalah ya. Karena 29 ini terkait dengan penambahannya huruf alif mad gitu ya. Kalau 28 nanti hanya hamzah saja gitu barangkali ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ya Bunda, di sini kita melihat juga ada ma. Ma di sini berapa harokat? 2 harokat. Ah, tetap di sini pun juga dibaca 2 harokat. Hukumnya apa? Mad tabi'i atau mad asli. Ya. Insya Allah mohon doanya juga kepada ayah bunda sekalian. Sekarang saya itu sedang nyusun buku baru ya. Meskipun buku-buku yang sebelumnya belum sepenuhnya direvisi. Maksudnya nanti ada buku-buku yang memang khusus hukum-hukum ya. Saya membuatkan nanti bukunya itu judulnya kalau tidak salah saya lupa lagi jejak mad gitu ya. Perjalanan jejak mad ya, jejak perjalanan mad gitu ya. Maksudnya di situ ya sedikit saya berikan judul yang menarik ya. Nah, nanti isinya itu adalah berkaitan dengan semua mad. Semua mad dari mulai secara bahasa, secara istilah dan seterusnya gitu ya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan segera bisa bisa di-sharekan kepada ayah bunda, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Nah, salah satu di antaranya ini ya, mad tabi'i atau mad asli gitu ya. Nah, mad tabi'i dan mad asli itu nanti dominannya dua harkat. Tabi'i kenapa disebut tabi'i? Nanti tabi'i ini diambil dari tabiat. Tabiatnya siapa? Tabiatnya mad gitu ya. Tabiatnya panjang dalam pengucapan atau dalam membaca huruf-huruf yang panjang di dalam Al-Quran. Jadi standarisasinya adalah asli, tabi'i gitu ya. Tabi'i sesuai dengan tabiatnya mad. Jadi tidak tabiat mad di sini tidak lebih tidak kurang gitu. Ya, jadi enak ya ketika didengar itu ya enak. Illama gitu ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat lagi di sini ada sya'a. Di sini hukumnya apa, Bapak Ibu sekalian? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil atau mad muttasil hukumnya wajib. Nah, gitu ya. Nah, ini memang untuk nama istilah ini bebas ya. Ayah bunda boleh bisa menyebutkan mad wajib muttasil ataupun mad muttasil. Kalau misalkan dalam kitabnya itu mad muttasil yang hukumnya wajib gitu ya. Seperti mad jaiz munfasil, yaitu mad munfasil hukumnya jaiz gitu barangkali ya. Nah, di sini ayah bunda sekalian yang sudah ayah bunda ketahui bahwa ada mad wajib muttasil itu adalah pertemuan mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jadi sya'a itu satu kata. Ya, kalau misalkan di dalam bahasa Indonesia buku, nah satu ini gitu ya, satu kata gitu ya, buku. Ini pun juga sama sya'a. Tapi kalau di dalam Al-Qur'an sebetulnya bukan disebut kata ya, kalimat gitu. Tapi untuk sementara biar lebih umum dan mempermudah ayah bunda disebutnya satu kata. Satu katanya dari apa? Apakah dari illa masya? Enggak. Ya, pernah juga peserta yang bertanya kepada kami ya, kepada para asatid, itu katanya mad wajib mutasil itu dalam satu kata. Kok saya lihat terjemah 2 kata gitu ya. Nah, jadi yang perlu diluruskan kembali bukan artinya gitu ya. Kalau istilah tajwid itu hukum tajwid itu kan hukum bacaan gitu ya. Jadi bukan kaitannya dengan artinya, dengan maknanya, tapi kaitannya dengan pertemuan mad bertemu dengan apa tadi? Pertemuan mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata gitu. Dalam satu kata. Itu istilahnya ya. Jadi sehingga tidak bisa dipisahkan. Contoh, illa masya. Nggak bisa ya, karena nggak akan ada artinya gitu. Kalau misalkan kita memisahkan hamzah huruf sya di sini mad terus dipisahkan dengan hamzah. Bahkan kalau hamzah jadi sendiri itu nggak akan ada artinya gitu ya. Makanya itu yang dimaksud muttasil. Muttasil itu tersambung ya. Ada muttasil, ada munfasil. Kalau muttasil itu tersambung, kan ada muttasil ya. Muttasil ini artinya adalah tersambung.
Nah, ya, tersambung itu deh ya. Oke, berikutnya di sini ada kita menemukan lafad Allah yang sering disebut apa, Bapak Ibu sekalian? Banyak nih nama istilahnya. Banyak nama istilahnya. Satu, lafdul zalalah. Apalagi? Tafhim. Tafkhim, ya digabungkan boleh. Lafdul zalalah tafkhim. Apalagi? Mad tabi'i boleh, mad tabi'i? Ya boleh, sama kan tabi'i itu dari segi cara baca madnya gitu ya. Makanya bisa disebut juga mad tabi'i. Bisa disebut mad asli. Sama ini pun juga mad asli ya. Ada yang lainnya? Alif lam syamsiah tuh ya. Jadi memang banyak ya. Jadi nanti yang bisa diberikan nama itu bisa alif lam syamsiah, bisa mad tabi'i. Nah, kenapa mad tabi'i? Karena dibaca madnya tabi'i gitu ya. Madnya 2 harakat. Terus kenapa disebut lafdul zalalah? Karena memang ini lafaz Allah ya, nama Allah, lafdul zalalah. Kenapa bisa disebut tafkhim? Karena tebal, karena sebelumnya ada fathah gitu ya. Jadi sebelum lafaz Allah itu ada fathah. Maka dibaca illa masya Allah. Oke, ini belum kita bahas dari segi makhraj ya. Siap, Itu kita tadi lanjutkan disebut dulu. alif lam, Ya gimana? disebut alif lam samsiah itu Syamsiah. Ya. Gimana, Pak? enggak ada apa itu Alif lamnya. sukunnya, enggak sukun, Ah, tanda gitu sukun. ya. Oke. Siap. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita kan pernah mendengar alif lam syamsiah, alif lam qamariyah. Kalau dari segi ciri itu alif lam syamsiah itu pasti ada tasydid. Contoh nih. Ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kan ada tasydid, maka disebutnya alif lam syamsiyah. Nah, syamsiyah itu apanya? Syamsiyah itu adalah huruf syamsiyahnya. Huruf ro termasuk syamsiyah. Terus tadi huruf lam termasuk syamsiyah juga. Jadi nanti ada kategorinya, Pak, ya. Kalau misalkan di modul kita, kita akan lihat coba ya. Di modul kita yaitu di tahsin. Nah, ini sekilas kita mundur sedikit berkaitan dengan alif lam ya. Oke, mohon ditunggu sebentar. Alif lam. Nah, ini kita lihat. Tuh, di sini ya. Ada alif lam syamsiyah. Nah, syamsiyah itu adalah matahari. Apanya yang syamsiyah? Adalah hurufnya, Pak. Tuh, lihat ya. Huruf syamsiyah ada berapa? Di sini, Pak Bu. Dibagi 2 saja, 28 bagi 2 berapa? 14. 14 ya. Dan memang luar biasa itu susunan dari para ulama ya udah 14 ya. Termasuk to, tha, so, ro. Nah, ini ro nih ada tadi ya. Terus tadi apa? Allah, lafaz Allah di mana? Di lam. Nah, ini. Jadi sebetulnya bisa menentukan syamsiah dan qamariyah di huruf, Pak. Itu yang pertama ya. Tapi kalau misalkan masih sulit untuk untuk mengingat huruf, nah kita bisa dengan cara lain, yaitu apa, Bu? Tasdidnya. Nah, ini tasdid. Nah, itu ya, betul. Sebetulnya tasdid itu sukun juga, Pak. Ya, contoh nih, ketika kita ucapkan ash, akan sukun, ya, gitu ya, afwan, kan sukun dulu tuh, baru diberikan harokat kasroh gitu ya. Jadi tasdid, jadi sebetulnya sukun dan tasdid itu sama-sama sukun gitu. Cuman bedanya tasdid itu adalah huruf yang ada pada pengucapan 2 huruf yang sama, tapi yang satu sukun, yang satu hidup gitu. Harokat. Itu bedanya gitu ya, itu bedanya. Kalau qamariyah, lihat kita qamariyah di sini. Nah, kalau huruf qamariyah sama ada 14. Kenapa disebut qamariyah? Karena hurufnya qamariyah. Kan dibagi 2 ya, dibagi 2. Nah, contoh misalkan tadi ya di sini aja misalkan ada al. Nah, ini kan ada sukunnya nih. Jadi memang sebetulnya disebut alif lam syamsiah karena hurufnya syamsiah. Disebut alif lam qamariyah karena hurufnya qamariyah. Nah, di samping itu kita bisa melihat dari tanda, yaitu tandanya apa kalau qamariyah? Sukun. Qamariyah ada sukun. Oh, ya. Kalau syamsiah ada tasdid. Nah, kira-kira di qamariyah ada tasdid tidak? Tidak. Nggak ada. Gitu Pak untuk sementara caranya ya. Itu caranya. Ada sukun. Oke, bisa dipahami Bapak? Tadi? Insyaallah ya. Di syamsiah ada tasdid, di qamariyah ada sukun gitu. Ya betul. Jadi memang untuk mudahnya seperti itu caranya gitu ya. Makanya langsung saja coba. Nah, ini syamsiah qamariyah.
Syamsiah. Langsung ya. Ya. Jadi bisa ditinjau dari tanda boleh. Ini Tanda, oke. alladzi, Allah. Syamsiah. Langsung Syamsiah. syamsiah ya. Terus misalkan nih, Robbikal. Maria. Gitu ya. Ya mudah ya. Maria. Mudah insyaallah ya. Tapi memang ada catatan yang lain nanti ya. Ada catatan yang lain seperti alhaakumut takatsur. Ternyata bukan termasuk alif lam, melainkan itu bagian dari kalimat tersebut. Tapi nanti insyaallah ada pembahasan lain ya. Kita fokus dulu ke sini ya. Oke, sudah aman Pak ya? Tadi jadi lafaz Allah termasuk alif lam syamsiyah. Cara bacanya adalah idgham syamsiyah. Idgham. Nah, kenapa idgham? Karena lihat, dari A ke lafaz Allah itu kan langsung Allah ya, tidak alilah gitu ya. Lam yang awal itu tidak ini, langsung kita idghamkan ke tasdidnya, ke lam yang kedua gitu barangkali ya, untuk penjelasan yang ringkasnya barangkali. Nanti insyaallah secara detailnya akan kita bahas di lain waktu ya. Siap ya, kita lanjutkan, mohon izin. Berikutnya masih nama istilah nih ya, biar lengkap. Di sini ada nun bertasydid, seringkali disebut apa? Sering disebutkan gunnah. Pada umumnya kalau kita lihat di mushaf Al-Quran itu gunnah namanya. Gunnah. Cuman saya berikan istilah lain atau tambahan gunnah musyaddadah. Karena apa? Karena huruf yang bertasydid tidak semua diberikan gunnah. Itu ya. Waw bertasydid digunnah tidak, Bapak Ibu sekalian? Waw bertasydid. Tidak. Tapi kalau misalkan waw bertasydid tersebut kalau saya berikan tanwin atau nun sukun sebelumnya, nah contoh misalkan ya ada waw bertasydid. Ketika ketika saya berikan huruf yang seperti ini, awa, nah kira-kira wawunya didengung tidak? Dengung dia. Hati-hati. Tidak. Diperhatikan. Tidak didengungkan. Tapi kalau tadi saya bertanya, kalau misalkan sebelumnya nun mati atau tanwin gimana? Contoh misalkan di sini ada nun mati. Baru gimana tuh hukumnya? Oh iya, baru idgham bi gunnah gitu ya. Diulang tadi itu, Ustaz. Oke, siap ya. Siap, saya hapus dulu ya. Nah, di sini ada warna apa ya? Magenta ya. Warna magenta, mirip pink. Magenta ya. Nah, warna magenta di sini menunjukkan bahwa ada nun bertasydid. Namanya adalah gunnah pada umumnya. Nah, sekarang saya berikan tambahan musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Karena huruf yang bertasydid yang mempunyai gunnah cuma nun bertasydid dan mim bertasydid. Dua ya. Nih, saya tuliskan di sini. Mim bertasydid dan nun bertasydid. Karena tidak bisa dipungkiri, dua huruf ini menjadi dominan atau menjadi pelaku utama dengungan, gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian memperhatikan bacaan Al-Qur'an yang ada dengungannya, itu pasti yang mempengaruhi adalah mim dan nun. Gak ada lagi mim dan nun, gitu ya. Ustadz, gimana itu yang tanwin? Kan tanwin juga nun sukun. An, in, un, an. Itu kan tanwin sama ya, nun sukun. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ini disebutnya gunnah musyaddadah? Karena hanya huruf mim dan nun yang bertasydid lah yang dibaca gunnah. Ketika saya awali A, dibaca apa ini? Amma, dengung ya. Terus nun bertasydid pun juga diawali dengan A, anna. Tapi kalau misalkan kita awali dengan hamzah, terus di depannya ada waw bertasydid, didengung tidak? Tidak. Awwa. Tuh, ya tidak didengung. Jadi maksudnya gunnah musyaddadah hanya diperuntukkan mim dan nun bertasydid saja. Karena selain huruf mim dan nun tidak ada gunnah, tidak ada dengungan sama sekali. Contoh, tidak hanya waw bertasydid, ya bertasydid. Coba dibaca. Ayya. Ya, tidak didengungkan. Tapi pertanyaannya tadi, kalau saya hapus hamzah di sini, ya, saya ganti gitu ya. Saya ganti dengan nun mati atau tanwin, maka berubah. Nah, contoh misalkan nun mati atau tanwin gini ya. Nun mati atau tanwin. Berarti bebas kan? Ya, hurufnya bebas. Nah, contoh saya di sini min ya. Mi dan nun sukun baru waw bertasydid. Maka ini beda lagi cerita Pak Bu, beda lagi hukum. Makanya nanti ada pertemuan nun sukun bertemu waw
bertasdid kalau di mushaf Al-Quran Indonesia. Kalau di mushaf Madinah nggak ada tasdidnya. Ya, jadi nun mati bertemu waw gitu. Ya, maka dibacanya miwa, baru ada dengungan. Karena apa? Idgham bi gunnah hukumnya gitu ya. Nah, mim dan nun bertasdid pun juga sama. Kalau diawali nun sukun atau tanwin, maka hukumnya jadi idgham bi gunnah. Tapi mim dan nun bertasdid ini ketika dipisahkan tetap hukumnya gunnah gitu. Ya, jadi hanya dua huruf ini yang gunnah musyaddadah. Makanya disebutnya gunnah musyaddadah. Huruf yang bertasdid yang mempunyai dengungan hanya nun dan mim saja. Waw bertasdid? Tidak. Ya bertasdid? Tidak. Pak Bu ya. Terus apalagi lam bertasdid? Apalagi tidak ya. Apalagi jim bertasdid? Apalagi nggak bisa didengungkan tuh ya karena syiddah. Nah, maka dari itu semua huruf selain mim dan nun itu tidak didengungkan ketika tunggal ya, ketika tunggal. Tapi kalau misalkan diawali dengan nun mati atau tanwin, maka didengungkan. Itu ya jadi hukum bacaan. Gitu barangkali Ibu ya. Lumayan rumit Bu. Ya, lumayan rumit karena Pak, memang boleh tanya, Pak. Nah, syukran ya, Ustaz. Syukran. ya, afwan. Gimana Iya, Bu? Pak. Ya kalau yang itu miwak gitu ya, itu ada Betul. dengung sedikit ya Pak. Mhm. Itu apa sih? Kan kalau yang nun bertasdid sama itu mah akmal, kalau ini termasuk apa tuh? Oh, ini termasuk akmal juga. Ya, akmal juga. Akmal. Ya. Oh, Jadi walaupun betul-betul dengungnya harus sedikit. sempurna. Sebetulnya enggak sedikit Bu. Jadi ukuran dengung itu, nanti ukuran dengung itu adalah nanti bisa dari penekanan gitu ya. Makanya nanti bisa diukur tuh. Meskipun kalau tidak salah saya melihat dari kaidah-kaidah para ulama yang lain, salah satu di antaranya kalau tidak salah Syekh Aiman itu kalau tidak salah ya. Beliau itu apa posisinya idgham biguna itu di kamilah bukan di akmal gitu. Ada sebagian ya, tapi mohon dikoreksi ya, dikhawatirkan saya salah salah pemahaman ya. Nah, cuman kalau dari segi makhraj dan juga keumuman materi tajwid itu posisi idgham biguna itu di awal Bu, di akmal, sempurna. Makanya nanti akan sering terjadi gini ya. Contoh. Ada yang membaca gini Pak Bu. Ada yang membaca gini. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kira-kira akmal atau kamilah? Samar atau jelas tuh? Akmal gitu. Kalau misalkan saya baca gini, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Kan samar kan ya, di kamilah berarti. Makanya di sini bisa diukur, Pak Bu, bisa diukur kesempurnaan idgham biguna pembaca itu bisa diukur di situ, ya. Makanya bacaannya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jelas. Wa man ya'mal mithqala, ya. Jadi akmal di situ adalah kejelasan pengucapan hurufnya, ya. Jadi ya dan wawunya itu jelas terdengar. Wa may, jelas ya. Tapi kalau misalkan ada yang istilahnya apa? Mendengung tidak jelas gitu kan suka ada ya yang membaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ad-dallin. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Apa yang dibacanya tuh? Nggak jelas, samar-samar semuanya. Bahkan bukan hanya idgham biguna yang samar ya. Semua huruf samar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tidak yang seperti itu Bu bacanya? Jadi termasuk kesalahan itu ya? Itu termasuk kesalahan ya. Karena ketidakjelasannya pengucapan. Seperti kalau misalkan Bapak Ibu ketika mendengar seseorang berbicara enggak jelas, maka enggak akan bisa dipahami. Apa ngomong apa ini gitu ya. Padahal bahasa sendiri gitu ya, bahasa Indonesia kan suka ada gitu. Makanya kalau di Indonesia itu artikulasi ya. Artikulasinya jelas gitu ya. Huruf per hurufnya betul-betul tegas. R-nya jelas ya. R-nya jelas dari mana? Dari mana gitu ya. Tidak dari mana. Dari mana? Kan nggak jelas tuh dari mana gitu ya. Nah, ini pun juga sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kira-kira yang Bapak Ibu dengar Bismillahirrahmanirrahim, bi-nya ada tidak kira-kira bi-nya? Enggak ada. Enggak terdengar ya. Tapi ada loh yang gitu Bu ya. Ada yang baca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamla. Apa hamla ya?
Harusnya kan alhamdu. Nah, gitu ya. Makanya kejelasan dalam pengucapan penting. Makanya kalau misalkan saya ambil dari ini, Bapak Ibu sekalian ambil dari kaidah umum, itu idgham biguna termasuk akmal, dibaca jelas. Miwero ya, seperti itu. Oke, Ibu cukup ya? Terima kasih, Pak. Oke, syukron. Ini sudah banyak pertanyaan di awal ya, nggak apa-apa, insya Allah. Oke, Agesa saya minta waktu sebentar lagi ya. Berikutnya, masih kita bahas. Tadi apa? Guna musyaddadah. Ingat, ada 2 huruf ya. Ada mim dan nun bertasydid. Terus berikutnya, di sini ada hak domir. Masih ingat tidak? Hak domir. Nah, ini hukumannya apa, Pak Bu? Hukumnya ketemu ya. Apa, Bu? Mad silah. Qasirah. Nah, mad silah qasirah. Saya perjelas. Mad itu apa mad? Panjang. Mad itu panjang. Silah itu mewasolkan. Bu ya, mewasolkan ya, menyambung gitu, itu silah. Kalau qasirah, nanti qasirah itu nanti kaitannya dengan pendek atau apa namanya dibaca dua harokat. Dikosor betul. Ya, disingkat ya. Baik, biar tahu ya. Insya Allah saya akan membahas terkait dengan nama istilah ini beserta maknanya ya, biar nanti ibu bapak sekalian tidak hanya sekedar mad silah qasirah, pokoknya cirinya domah terbalik, kasroh kasroh berdiri misalkan gitu ya. Tapi enggak, sekarang kita bahas mad itu panjang, silah itu seperti wasol ya. Silah itu menyambungkan. Jadi dalam artian silah terjadi ketika menyambungkan hak domir ya. Jadi pada intinya gini Pak Bu, kan hak domir itu awalnya apa? Awalnya adalah huwa. Ini ya, yang hu ini ya. Awalnya huwa. Nah gini, ada yang tahu tidak ya? Huwa ya, domir ya, domir huwa. Kata ganti ya Pak. Betul sekali. Kata ganti orang ya. Huwa berarti dia. Kalau misalkan huwa itu dia seorang laki-laki gitu ya. Nah, kalau misalkan huwa ini kan huwa ini munfasil ya, munfasil secara terpisah. Bentuknya pasti seperti ini Pak Bu. Tapi kalau misalkan menjadi seperti ini, maka huwanya harus diganti mutasil dulu, yaitu hu. Nah gini. Nah kira-kira ini hu-nya 2 harokat tidak? Enggak Pak Bu. Jadi memang aslinya itu tidak 2 harokat. Tapi terjadi silah qasirah ya, makanya terjadi domir ini terjadi panjang itu ketika silah, ketika menyambungkan. Kalau misalkan nih tidak disambungkan, jadi gimana? Wakofkan. Innah. Kan enggak ada. Innah saja kan sukun, ya. Innah seperti al-qari'ah, itu mah al-qari'atu ya. Kalau misalkan huruf H apa kira-kira? Misalkan ada minhu menjadi min. Nah gitu kan, jadi sukun kan. Nah makanya kenapa disebut silah? Silah itu ketika nyambung Pak Bu. Maka silah qasirah itu ketika nyambung harus dibaca 2 harokat. Untuk apa? Untuk mengetahui kejelasan bahwa domir itu ada. Ya, kalau misalkan tidak diperjelas nih, innahu ya'lamu, nggak bisa diketahui Pak Bu ya. Innahu ya'lamu. Tapi kalau innahu ya'lamu, oh itu domir muttasil itu ya, sejarahnya seperti itu. Nah itu insya Allah ada di buku yang baru saya ya. Insya Allah itu detail banget Pak Bu. Ini membahas dengan nama-nama istilahnya, terus istilahnya dibedah lagi maknanya apa ya, seperti silah nyambung, qasirah yaitu tadi Ibu ya, disingkat kosor ya, dikosor 2 harokat. Oke, bisa dipahami ya. Makanya silah itu menyambungkan. Ada mad silah qasirah, ada mad silah tawilah. Tawilah. Kalau mad silah tawilah ada penyebab, nanti di depannya ada hamzah. Gitu ya, bukan majaiz. Sama alif ya, Pak. Betul. Dengan ya. alif. Jadi sebetulnya hamzah Bu disebutnya ya. Jadi kalau seperti ini nih. Ini biar Ibu jadi ilmu juga ya. Siap, kita murojaah Pak Bu yang dulu. Ini namanya apa? Nama ingat nama, bukan dibacaan. Hamzah. Ini namanya Alif. Ini namanya Hamzah. Ada yang alif, ada ada hamzah. Hamzah itu alif berharokat. Oke. Siap. Sekarang pertanyaannya bacanya. Kan barusan saya bertanya nama ya. Ini namanya hamzah. Ini namanya alif. Ini namanya ada yang hamzah, ada yang alif. Sekarang pertanyaannya cara baca. Ini dibaca? Ini dibaca?
Nggak bisa dibaca. Betul, betul nggak bisa dibaca gitu ya. Jadi Alif. kalau misalkan betul, kalau misalkan ibu bapak sekalian ini dibaca alif, itu bukan bacaan, itu nama huruf. Ya. Nama itu. Nah, pertanyaannya sekarang yang ini dibaca Alif. Nah, ini dibaca A. Satu kali lagi, sekali lagi Bu Pak ya. Ini namanya Hamzah. Ini namanya Alif. Ini namanya Hamzah. Oke, kalau misalkan yang ada yang masih bingung kok Hamzah gitu ya. Sekarang pertanyaannya cara bacanya gimana? Ini dibaca Ini dibaca Tidak bisa dibaca. Bisa dibaca. Ini dibaca Kira-kira bacaan yang ini dan ini sama tidak? Sama. Hamzah, Bu. Nah, gitu ya. Jadi Hamzah itu yang bisa diberikan vokal A, I, U. Ya. Kalau alif itu adalah pemanjang huruf. Kalau misalkan di sini memang mirip ya. Memang mirip, tapi insya Allah jadi ilmu Bu ya. Jadi ilmu ya. Nah, maka dari itu tadi apa? Jadi kalau ketemu alif yang ada harokat, ada fathahnya itu tidak dipanjangkan ya. Yang mana? Yang domir ini, Pak? Ya, Nah. ya huruf lain lah, misalnya huruf lain juga ketemu, tapi alifnya ada Harokatnya. ada harokatnya, berarti tidak dipanjangkan ya, dibaca. Tergantung kalau misalkan sebelumnya mad gitu ya. Oh. Nah ini memang, ini lihat Pak, yang ini nih mad Ya, wajib artinya muttasil. gini pertanyaannya, kalau alif itu ada apa tadi istilahnya? Harokatnya, berarti tidak berfungsi sebagai mad, huruf mad. Betul Pak, betul. Ya, oke. Ya. Makasih. Oke, syukran, alhamdulillah. Betul ya. Jadi kalau misalkan ada alif yang berharokat itu bukan mad gitu aja. Simple ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa disebut silah qasiroh? Silah itu adalah huruf domir ketika diwasolkan menjadi qasiroh, dibaca 2 harokat. Maka harus dibaca innahu, itu ya, dibaca 2 harokat. Lanjutkan Pak Bu. Mad silah qasiroh. Ya'lamul. Nah, di sini kita langsung ke hukum-hukum dulu. Ya'lamul, di sini ada alif lam syamsiah qamariyah. Langsung ya, alif lam qamariyah. Dan ada nun sukun, ada sukunnya. Nah, betul. Kalau misalkan ditinjau dari tanda yaitu sukun. Kalau ditinjau dari qamariyahnya adalah huruf koma. Huruf lam. Huruf qamariyah. Bukan lamnya, hati-hati. Jimnya. Jimnya. Ya. Jim salah. Betul. Jadi sejarahnya unik sebetulnya ya. Alif lam itu unik, Pak Bu. Sejarahnya gini. Jadi para ulama itu kenapa diistilahkan alif lam syamsiah, alif lam qamariyah, gitu ya. Ada matahari, ada bulan. Nah, contoh misalkan di sini ada al-qamaru ya. Al-qamaru. Ilhamnya sebagai bintang. Nah, betul, itu tuh yang dibahas kita waktu itu ya. Kita murojaah sedikit, Pak. Terus berikutnya di sini ada syamsu gitu ya. Ada tasdid, asam, afwan. Ini sin, asyamsu gitu ya. Nah, gitu ya. Asyamsu. Betul gitu ya. Nah, kita lihat. Kalau dari segi tanda ini sukun, qamariyah gitu ya. Kalau dari segi tanda tasdid maka syamsiah. Sudah betul ini ya. Terus nanti kalau misalkan kita berpikir kenapa disebut qamariyah dan syamsiah, kita fokusnya ke huruf dulu. Para ulama membagi 2 di dalam huruf hijaiyah, 28 huruf hijaiyah itu dibagi 2. Ada 14 syamsiah, 14 qamariyah gitu ya. Makanya kalau dihafal ini sudah bisa ketemu, oh ini huruf qaf qamariyah, maka dibaca idhar al-qamaru gitu ya. Al-qamaru atau al-qari'ah gitu ya. Sudah dibaca jelas, maka dibacanya idhar qamariyah. Terus berikutnya, kalau misalkan kita menemukan shin, maka ini huruf syamsiah. Maka langsung saja kita idgomkan cara bacanya. Asyamsu. Idgom kan? Ya, lamnya kan nggak dibaca gitu ya. Makanya kan dulu itu istilahnya dibaca jelas, dibaca nggak jelas kan gitu. Ya. Nah, sekarang ini uniknya adalah yang tadi betul. Para ulama itu kenapa memberikan istilah bulan dan matahari? Karena para ulama mengibaratkan di sini alif lamnya itu adalah bintang. Ya, diibaratkan bintang nih.
lamnya ya, lamnya bintang. Pertanyaannya, kalau bintang bertemu bulan, itu terlihat tidak bintang bertemu bulan? Di malam hari berarti ya? Kelihatan, maka idhar jelas dua-duanya. Jelas, bulannya ada, bintangnya ada. Maka lamnya jelas, bintangnya ko pun juga jelas. Nah gitu ya. Terus berikutnya, kira-kira ini kan lam itu bintang, ya. Kalau bintang bertemu matahari, kira-kira bintangnya ada tidak? Tidak kelihatan. Pertanyaannya, lamnya ada tidak di sini? Ada. Lamnya tapi Maksudnya, ya, Ada. maksudnya bintangnya tetap ada. Cuma karena matahari ini terangnya sangat luar biasa, maka bintangnya jadi tidak hilanglah dia. tidak terlihat. Maka fokus ke huruf syamsiah. Jadi asyamsu. Seunik gitu ya, Masya Allah ya. Itu kita itu tinggal metiknya doang, Pak Bu ya. Ini para ulama bekerja keras untuk memberikan pemahaman kepada kita berkaitan dengan cara baca saja di sini. Nanti apalagi Beranalogi. kaitannya, betul, beranaloginya kan bukan unik lagi ya. Wah, luar biasa, itu tingkat tinggi tuh. Kalau misalkan kita diberikan kita mencari ya metode saja kan susah ya di zaman sekarang ya. Sobat ngaji saja cuman kita mendapatkan metode banaba saja gitu. Tapi alhamdulillah itu memang karunia dari Allah ya, memberikan metode seperti itu. Nah, dan saya yakin kedepannya pun juga akan banyak metode-metode yang tentunya membuat kita mudah dan juga lebih ya luar biasa ya, ngebahas alif lam samsiah dan komariah saja bisa panjang. Nah, ini belum beres nih Pak Bu ya. Oke, lanjutkan dulu. Jahro wama mat tobi'i seperti biasa ya Pak Bu ya. Mat tobi'i dengan tanda fathah bertemu alif. Yakhfa di sini apa? Yakhfa mat tobi'i juga. Bertemu alif bengkok. Bertemu dengan alif bengkok atau yang sering disebut alif maksroh. Oke, sip. Sampai saat ini alhamdulillah kita baru ngebahas tajwidnya doang nih. Itu Ustaz. Gimana Pak? Saya sering keliru itu yang disebut alif bengkok dengan ya yang di ujung kalimat gitu. Penampilannya gitu, tampilannya. Simpelnya gini Pak. Kalau misalkan kita menemukan alif bengkok, meskipun nggak ada titik ya, nanti ukurannya adalah sebelumnya harokat fathah atau kasroh gitu aja Pak. Kalau misalkan harokat sebelumnya fathah, maka alif, ini alif. Ya. Kalau harokatnya kasroh, otomatis dia ya gitu. Iya. Makasih. Simpelnya, sip, tetap ya. Oke, sepertinya kita jeda dulu. Saya pun juga harus minum dulu. Sepertinya agak saya luar biasa nih ya. Sudah banyak pertanyaan, jadi sudah mewakili nanti pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali itu saja untuk sementara. Saya persilahkan dulu kepada Agesa dan Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda jangan dulu kemana-mana. Tetap bersama kami, tetap stay. Jangan dulu kemana-mana. Ada jeda beberapa informasi yang insya Allah penting bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan Agesa Afwan. Baik, syukran, jazakallah khairan katsiran, Ustaz Ari. Masya Allah luar biasa semangatnya Bapak Ibu malam hari ini. Gesa sampai di sini sampai tersenyum. Masya Allah luar biasa semangatnya, yang dimana semangatnya ini pun harus dicontoh buat Gesa pribadi ataupun buat peserta-peserta lain yang mungkin dari segi usia mungkin lebih muda ya. Jadi Bapak Ibu terima kasih sudah menginspirasi kami, sudah memberikan semangat yang luar biasa, dan harapannya semangat ini tetap terus dijaga. Dan pastikan Bapak Ibu tetap bergabung bersama kami nanti sampai dengan pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum dilanjutkan dan kami persilakan untuk Ustaz Ari untuk bisa beristirahat terlebih dahulu sejenak. Mungkin ada beberapa informasi yang perlu Gesa sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Gesa dilihat di sini para peserta antusiasmenya luar biasa. Banyak yang bertanya pada saat pemaparan materi. Tapi mungkin juga ada beberapa peserta yang masih malu-malu nih. Mau belajar tahsin, masih ada yang kurang paham, tapi kayaknya di forum besar itu agak ragu nih buat bertanya, karena mungkin entah itu mungkin merasa kurang pede dengan ilmu yang masih yang dimiliki gitu kan. Nah, Bapak Ibu di sini nggak perlu khawatir, kami punya solusi untuk Bapak Ibu semua, yang dimana nanti misalnya Bapak Ibu ingin belajar kelas tahsin, tapi nggak perlu ragu lagi ataupun malu-malu nih saat ingin bertanya kepada asatidz kami. Dan mohon izin Gesa untuk bisa share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat dengan jelas untuk
tampilan di layarnya Bapak Ibu? Terlihat. Terlihat ya? Sudah Masya terlihat. Allah, Alhamdulillah. Maaf, geser ulang sebentar ya. Ada sedikit. Nah. Oke, baik. Dan mungkin sedikit intermezzo Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah memiliki putra-putrinya ataupun ada yang punya cucu, yang dimana di bulan Juli ataupun Agustus lalu banyak yang sudah masuk ke tahun ajaran baru ya Bapak Ibu ya. Masuk ke sekolah berbagai tingkatan, ada yang TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada yang sudah masuk universitas. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan nih Bapak Ibu, biasanya orang tua ataupun kebanyakan orang tua, bahkan semua orang tua harapannya semua anak-anaknya bisa menjadi seseorang yang berilmu, berakhlak baik, dan salah satunya juga ingin memiliki skill ataupun kemampuan mengaji yang sangat baik. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang ingin memiliki anaknya memiliki skill yang cukup baik dalam mengaji, tentunya orang tuanya pun juga harus bisa mendukung, ya, harus bisa mendukung supaya anak-anak tersebut pun bisa memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Nah, ngomong-ngomong soal belajar Al-Qur'an Bapak Ibu, belajar Al-Qur'an itu ataupun belajar apapun memang tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu, kapan saja, di mana saja, termasuk bersama kami di sini bersama Sobat Ngaji. Nah, Bapak Ibu bisa bergabung ataupun bisa belajar tahsinnya bersama kami di sini. Ada kelas yang gratis untuk Bapak Ibu semua seperti hari ini ya. Yaitu kelas tahsin akbar, yang dimana kelas tahsin akbar ini dilakukan sepekan 2 kali Bapak Ibu. Ada tahsin ilmi ataupun bedah tajwid yang dilakukan setiap hari Rabu pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan juga ada tahsin ilmi amali dan amali yang dimana dilaksanakan di hari Ahad. Pukulnya sama di 20 waktu Indonesia Barat. Jadi Bapak Ibu jangan lupa set remindernya untuk dapat bergabung terus bersama kami di Sobat Ngaji di tahsin akbarnya ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin belajar secara private, gak usah khawatir. Kami pun juga sudah menyediakan kelas tahsin private untuk Bapak Ibu semua. Misal nih Bapak Ibu ada yang masih belajar dari awal banget ya, masih mengenal huruf. Bapak Ibu gak usah khawatir, dari Ustadz Ari bersama tim juga sudah menyediakan kelas Iqra, yang dimana kelas Iqra ini benar-benar belajar dari nol ya, mengenal huruf hijaiyah, yang dimana untuk pertemuannya pun setiap 1 pekan 1 kali ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan untuk kelas ini kelas online ya, nanti akan bergabung di Zoom. Dan untuk pengajarnya ataupun pesertanya itu akan maksimal di 12 orang. Jadi nanti Bapak Ibu bisa belajar bersama dengan peserta-peserta lain, dan juga tentunya nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan pun tidak canggung ataupun gak usah segan nih untuk bertanya, karena kelasnya pun kelasnya private, jadi nggak malu-malu seperti kelas di saat ini yang kelas besar ya. Berikut contoh cuplikannya untuk di kelas Iqra. Suaranya nggak kedengaran ya, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu untuk kelas Iqra-nya Bapak Ibu ya. Jadi ini kelas Iqra ini bukan hanya untuk anak-anak saja. Jadi fokusnya memang untuk para dewasa mungkin yang masih ingin belajar dari awal mengenal huruf hijaiyahnya. Dan selain itu, Bapak Ibu, kami pun juga menyediakan untuk Bapak Ibu semua yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, ingin belajar tahsinnya lagi, tahsin tajwid, yang dimana di sini pun sudah disediakan ada kelas tahsin dan tajwid. Adapun untuk modulnya sendiri akan dimulai dari 4 harokat, 4 sampai 5 harokat dan selanjutnya, seperti itu. Ya, jadi nanti belajar tajwidnya untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Yang dimana nantinya Bapak Ibu, setelah dari tahsin tajwid ini pun next levelnya ataupun tahapan berikutnya, Bapak Ibu akan belajar makharijul huruf sambil memperbaiki bacaan-bacaannya sesuai huruf-hurufnya ya, diperbaiki bersama-sama nanti dengan Ustadz Ari dan tim, seperti itu.
Dan untuk kelasnya pun sama, setiap pekan itu akan satu pekan satu kali pertemuan dan akan dilaksanakan di selama 1 bulan. Dan nanti ada tingkatannya, ada modulnya nanti untuk pendaftarannya seperti apa nanti Gesa akan jelaskan di akhir materi seperti itu. Nah, selain ada kelas Iqra tadi, ada kelas tahsin dan juga kelas tajwidnya, masih ada kelas lainnya yaitu kelas talaki. Yang dimana kelas talaki ini istilahnya untuk untuk tes nih. Untuk tes Bapak Ibu bacaannya apakah sudah benar, sudah sesuai, dan nanti akan ada koreksi dari asatid-asatid kami jika mengikuti kelas ini. Seperti itu ya. Atau dengan simpelnya kelas talaki ini membaca dari mushaf dan mendapatkan koreksi secara langsung dari asatid kami. Yang dimana nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau bergabung di kelas talaki ini, Bapak Ibu akan wajib terlebih dahulu mengikuti placement test ataupun tes awal, yaitu membaca surat Maryam ayat 1 sampai dengan 5. Baik, untuk selanjutnya masih ada kelas lainnya nih Bapak Ibu. Baik, setelah kelas talaki ada juga kelas tahsin maqamat. Yang dimana kelas tahsin maqamat ini berfokus pada belajar pola irama kurdi yang disertai tajwid juga. Dan nantinya sebelumnya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau bergabung di kelas ini pun akan ada placement testnya terlebih dahulu. Ya, seperti itu. Jadi ini tahapannya sudah semakin ataupun next level ataupun level yang lebih tinggi lagi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dicek terlebih dahulu, Bapak Ibu kira-kira merasa perlu di kelas yang seperti apa, Bapak Ibu menginginkan ataupun membutuhkan kelas yang mana. Nah, untuk kelasnya sendiri sebenarnya kami buka untuk umum ya. Misalnya Bapak Ibu memiliki waktu luang di hari-hari tertentu ataupun di jam tertentu, Bapak Ibu silakan konfirmasi ke admin kami. Namun untuk periode saat ini, yang dimana di bulan September mendatang, di tanggal 21 akan dibuka kelas baru. Dan untuk saat ini, ada beberapa kelas yang sudah kami buka untuk para peserta-peserta, yang dimana di sini ada kelas tahsin tajwid, kelas tikror, dan juga kelas talaki. Ya, kalaupun Bapak Ibu ingin ataupun berminat mengikuti kelas tahsin kami yang manapun tadi, namun dari segi jadwal belum tertera di sini, Bapak Ibu boleh waiting list terlebih dahulu ke admin kami. Dan sekiranya jika Bapak Ibu menemukan jadwal yang sangat cocok nih dengan jadwal yang tertera di layar Bapak Ibu silahkan langsung ambil slotnya, kemudian langsung daftar ke admin kami. Nah, untuk daftarnya seperti apa Bapak Ibu? Daftarnya dengan cara langsung chat saja ke admin kami yang tertera di kolom chat Bapak Ibu. Nah, di sini juga ada nih. Ya, boleh di capture terlebih dahulu untuk nomor handphonenya ya. Nah, sebentar. Geser-geser sedikit ya. Nah, ini untuk jadwalnya Bapak Ibu sekali lagi ya. Nah, ini untuk nomor pendaftarannya. Silahkan di-save, silahkan langsung chat ke admin kami. Ya. Sekali lagi untuk kelas ini kelas private, yang dimana isinya 8-12 orang maksimal. Dan pertemuannya pun 1 pekan 1 kali. Ya, jadi selama 1 bulan itu akan ada total 4 pertemuan. Nah, mungkin ada yang bertanya, nanti kalau misalnya modulnya belum habis gimana? Nah, nanti akan Bapak Ibu silahkan perpanjang ataupun konfirmasi dan registrasi ulang ke admin kami. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin ada yang bertanya juga ke perihal pendaftarannya bagaimana dan seberapa besar biaya yang perlu dikeluarkan untuk mendaftar di kelas privat ini. Nah, Bapak Ibu, untuk harga ataupun nominal yang Bapak Ibu persiapkan itu kami tidak mematok harganya berapa besar ya untuk bisa bergabung di kelas tahsin ini. Karena kelas tahsin ini dibuka untuk Bapak Ibu semua dan Bapak Ibu boleh berinfak sebesar rasa syukur. Ya, berapapun Bapak Ibu ingin mengeluarkan infaknya, insya Allah kami terima dan nanti insya Allah akan kami gunakan untuk operasional dan juga keberlangsungan dan juga kesejahteraan dari para asatid kami. Kalau lebih seperti itu. Baik, mungkin Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, boleh sampaikan di kolom chat ataupun boleh gunakan fitur raise hand ya untuk menanyakan tentang program dari kelas tahsin kami. Dan satu lagi Bapak Ibu, ya, ada satu lagi informasi yang terlewat nih, mohon maaf sebelumnya. Ada satu informasi lagi,
ada program terbaru yang insya Allah akan dimulai di pekan ini, ya. Nah, sebentar, saya cek dulu. Nah, ini dia Bapak Ibu untuk program terbaru dari Sobat Ngaji, ya. Sebentar. Nah, ini dia Bapak Ibu. Untuk program terbaru dari Sobat Ngaji. Terlihat Bapak Ibu? Maghrib mengaji, tahsin surah Al-Kahfi, yang dimana program ini akan dilaksanakan setiap hari Kamis mulai pukul 18.30 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ya, yang mana kita ketahui bersama untuk setiap Kamis malam ataupun di hari Jumat disarankan untuk mengaji ataupun membaca surah Al-Kahfi. Dan kita juga sudah tahu bersama Bapak Ibu ya, manfaat membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat itu insya Allah akan mendapatkan cahaya, perlindungan dari fitnah dajjal, meningkatkan keimanan, perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk, mendapatkan ketenangan dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Yuk kita bangun habit ataupun kebiasaan yang baik untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap Kamis malam ataupun di hari Jumat. Nah, supaya Ibu dan Bapak juga bisa bersama-sama mengajinya, nanti Bapak Ibu bisa bergabung bersama kami di sini untuk membaca surat Al-Kahfi di setiap Kamis malam. Insya Allah akan dimulai di pekan ini. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan disampaikan oleh tim admin kami. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin sekian informasi yang bisa Gesa sampaikan untuk malam hari ini. Kalaupun nanti ada pertanyaan, boleh langsung chat saja ke admin kami ataupun disampaikan di kolom chatnya Bapak Ibu ya. Terima kasih sebelumnya. Baik, sepertinya sudah cukup informasi yang Gesa sampaikan. Gesa akan panggil kembali Ustaz Tari. Bagaimana Ustaz Tari? Mungkin ada yang mau ditambahkan? Baik, ini saja untuk menyambung ada pertanyaan ya di kolom komentar. Ustaz mau Silakan. tanya kenapa untuk placement test surah Maryam? Karena sebetulnya untuk placement test ini diusahakan ayah bunda sekalian membaca surah ini secara natural ya. Jadi tidak dihafal dulu, tidak dilatih dulu, tapi secara langsung. Dikarenakan itu nanti akan kita memposisikan kemampuan kelas yang insya Allah nanti akan direkomendasikan oleh kita ya. Karena kenapa harus ada placement test itu penting sekali untuk senantiasa guru mudah dalam mengajarkan dan juga peserta mudah dalam belajar gitu ya. Nah terus kenapa surahnya surah Maryam? Karena di surah Maryam ini ada huruful muqatta'ah, terus ada hukum-hukum tajwid yang memang bisa langsung diprediksi gitu ya. Makanya ketika teman-teman ayah bunda mengirimkan tilawahnya itu dari mulai pengucapan awal saja sudah bisa diprediksi masuk ke kelas mana-mananya gitu sih ya, untuk alasan kenapa surah Maryam. Sebetulnya nanti kalau tidak salah rencana saya di bulan depan atau nanti barangkali tahun depan gitu ya, itu nanti surahnya diganti dengan surah yang lainnya. Jadi tidak surah Maryam lagi. Cuman yang perlu dititik tekankan adalah ayah bunda ketika ingin ikut placement test di sini, ini harus secara natural langsung ya, karena ini untuk memudahkan bapak ibu juga, bukan hanya memudahkan para asatid gitu ya. Jadi nanti biar sama-sama enak ketika belajar ya. Jangan sampai ketika belajar loh kok berat banget ini belajarnya gitu ya, harus membahas ini itu dan seterusnya. Karena ada yang placement testnya itu dihafalkan dulu gitu, ngapalin dulu, dengerin murotal misalkan seorang syekh gitu ya, atau di YouTube didengerin dulu, dihafalin dulu. Enggak seperti itu ya. Jadi maksudnya langsung natural kita baca, nanti bisa dikelaskan di kelas masing-masing. Itu aja barangkali Agesa untuk tambahannya. Sepertinya kita lanjutkan saja dulu ya. Oke Agesa gimana? Lanjutkan dulu ya. Oke, baik, syukran. Alhamdulillah. Baik, Ibu Bapak sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah. Ini ternyata kalau misalkan kita buka sesi tanya jawab lagi, sepertinya masih banyak sekali yang Bapak Ibu sekalian ingin tanyakan kepada kita ya, apalagi bab membaca. Oke, kita bahas terlebih dulu karena memang di sini belum tuntas, belum selesai ya. Tadi kita sudah membahas berkaitan dengan nama-nama istilahnya. Sekarang kita akan fokus kepada cara baca. Izin saya hapus terlebih dahulu untuk coretannya ya. Oke, siap. Sekarang kita mulai kepada cara baca secara sekilas saja Bapak Ibu sekalian ya, biar nanti ada waktu untuk bertalaki.
Oke, yang pertama di sini ada illa. Ingat huruf lam itu tidak hanya ujungnya saja Pak Bu. La, tidak ya, tapi la ya. Jadi pinggir lidah atau sisi lidah ya. Sisi lidah itu menempel ke gusi gigi seri atas, gitu ya. Maka tidak la tapi la. Maka illa ya. Terus berikutnya ketika pengucapan huruf lam bertasdid, ini kita di pekan keberapa ya? Ke belakang yang lalu ya, kita membahas terkait dengan naber. Ya, betul. Jadi sehingga kita harus memberikan naber atau meninggikan suara tapi tidak berlebihan ya, tidak ya, tapi illa diperjelas lamnya ya. Jadi tidak ila tapi illa itu ya. Terus huruf lam itu memang kalau kita misalkan mengucapkan, dan saya pun juga pernah dikoreksi oleh guru saya, itu tidak illa tapi illa la. Nah, apa bunyinya itu di situ Pak Bu ya. Jadi sehingga waktu itu saya pernah diberikan penerapan atau pemahaman oleh guru-guru kami, itu caranya adalah dengar dan tiru saja gitu. Dengar tiru sampai menyerupai bunyinya gitu. Jadi sehingga kalau misalkan kita ngebahas tentang teori naber ya, terus makhrajnya ada di ujung lidah ya, sisi lidah dan seterusnya, itu nanti kita repot dari teori ya. Sedangkan dari segi praktek kita jadi kesulitan. Makanya di sini kita pun juga karena bedah tajwid ya, jadi sehingga memang dibahas secara detail juga ya, tidak hanya di sifat makhraj ataupun dari nama-nama istilahnya. Makanya ini bisa mempermudah juga insya Allah ya. Illa ya, terus dibacanya 2 harokat. Terus berikutnya ma, biasa ma juga sama ya, tidak ma tapi ma. Illa ma gitu ya. Apalagi huruf shin. Huruf shin di sini mempunyai sifat yang dominan adalah yang memang tidak ada di huruf-huruf yang lain. Namanya adalah tafashi. Ya, tafashi itu adalah menyebar dalam mulut. Makanya ayah bunda sekalian perlu diperhatikan. Ketika pengucapan tafashi itu ya tidak memonyongkan 2 bibir. Ya, contoh illa mash. Bukan ya. Tapi illa masya ya. Cuman ada pergerakan sedikit saja, tidak mash tapi masya nah, ini diperbolehkan ya untuk pergerakan itu memang di situ ya, tidak masya tapi sya akan nggak monyong nih ya, sya nggak monyong nih. Illa masya berbeda dengan illa masya. Nah, ini baru monyong nih ya. Gitu. Jadi memang makronya di situ. Betul ya. Melebar saja, membuka mulut gitu. Oke. Nah, cuman untuk untuk latihan itu seperti itu Pak Bu. Tapi kalau misalkan udah biasanya kalau saya melihat para guru itu enggak terlalu berlebihan. Dikarenakan udah biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ya. Jadi memang sudah terbiasa. Karena huruf-huruf lisan semua ya. Karena huruf lisan maka bunyinya ada di dalam lidah ya, bukan ada di asyafatan di 2 bibir tersebut. Oke. Oke, terus berikutnya di sini huruf shinnya ingat dibaca 4 sampai 5 harokat. Wajib dibaca panjang ya. Enggak boleh dibaca 2 harokat. Gimana kalau misalkan kita membaca 2 harokat, apakah merubah mana? Tidak sih. Kalau misalkan merubah mana tidak. Tapi menyalahi kaidah tajwid. Menyalahi kesepakatan para ulama, karena para ulama yakni mendapatkan bacaan dari sanad ke sanad dari Rasulullah sampai ke kita, itu mad wajib itu dibaca panjang gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak dibaca panjang 4 sampai 5 harokat, kalau misalkan 2 harokat memang tidak merubah mana tapi tidak sesuai dengan apa yang sudah Rasulullah baca gitu ya, kurang lebih. Makanya menyalahi kaidah tajwid bukan makna. Terus berikutnya lafaz Allah ini ada 2 pengucapan yang sering terjadi ya ketika maksudnya mungkin di kalangan para guru Pak Bu ya. Mungkin di Bapak Ibu sekalian ada yang pernah bertalaki, ada juga yang belum. Makanya di huruf di lafaz Allah ini ada istilah nama istilahnya atau daripada sifat tersebut itu ada inhiraf.
ya, yaitu menyimpangnya makhraj gitu ya. Nah, menyimpang makhraj bukan menyimpang sifat. Ingat ya, bedakan sifat dan makhraj ya. Kalau sifat nanti kaitannya dengan sifat yang melekat di setiap huruf. La dan ro. La, ro gitu ya. Kalau dari segi makhraj itu berdekatan. Kalau dari segi sifat jauh. Ya, huruf ro takrir, kalau lam tawasud gitu kan ya. Nah, maka dari itu nanti ada dua pengucapan yang secara pengalaman Pak Bu ya. Ada pengucapan yang pertama seperti ini. Misalkan kelam dulu, ya. Allah. Nah, gitu. Ya, itu untuk pengucapan yang pertama. Jadi kita masuk ke lam dulu. Berarti masya Allah. Nah, itu bacaan yang pertama ya. Terus bacaan yang kedua yang menyimpang. Makanya disebutnya inhirab ya. Menyimpang dari makhraj lam ke ro. Bukan menyimpang sifat, ingat ya, bukan menjadi gini. Masya Allah. Bukan ya. Itu sifat berarti. Ini menyimpang makhraj. Dia jadi berpindah makhrajnya ke huruf ro ya. Maka terjadi bunyinya masya Allah. Ya. Jadi lamnya jadi tebal. Allah. Ini maksud tebalnya di sini pengucapan menempelnya menempelnya ujung lidah ke langit-langit ya. Perubahan bergeser ke huruf ro. Itu yang pengalaman saya bertalaki dengan guru ya. Jadi ada dua cara baca. Ada masya Allah kelam asli dulu, tipis ya. Masya Allah tipis dulu baru loh gitu ya. Terus yang kedua, ketika masuk ke lam nyimpang ke huruf ro makhrajnya, maka tebal. Masya Allah. Nah, gitu ya. Langsung tebal tuh lamnya ya ketika menempel. Allah, apalagi dilokan gitu ya, apalagi ditafkhimkan. Gitu ya. Bisa dipahami Pak Bu ya? Untuk pengucapan lafaz Allah. Itu tinggal latih saja yang mudahnya yang mana ya. Makanya pernah ada peserta yang baca gini. Qul huwallahu ahad. Nah, kira-kira Pak Bu yang lebih mendekati yang mana ya? Lihat. Yang pertama Qul huwallahu ahad. Yang kedua Qul huwallahu ahad. Yang mendekati yang mana kira-kira? Yang kedua ya, yang tebal. Yang kedua. Coba perhatikan ya. Yang pertama lah. Coba yang perhatikan yang pertama nih. Yang pertama ada yang membaca yang sering kita dengar gitu kan ya. Qul huwallahu ahad. Maksudnya mendekati benar bacanya ya. Yang pertama qul huwallahu ahad, yang kedua qul huwallahu ahad. Yang mana tuh? Yang kedua ya. Yang pertama ya. Ada apa tadi? Ada wawunya. Ya. Nah, terkadang kita suka terkecoh. Oh, ini yang benar tuh. Dikarenakan huwallah. Padahal keliru, bahkan jali ya. Termasuk kesalahan jali menambah waw. Dan ketika kita mewawukan huwaw gitu ya, memudahkan pengucapan lafaz Allah jadi tebal. Nah, niatnya di sana sepertinya ya. Nah, ketika kita niatnya menebalkan malah menambah huruf waw. Maka dari itu sebetulnya yang mendekati yang tadi, yang pertama. Qul huwallahu ahad. Tinggal dipelajari tafkhimnya, ketebalannya ya. Maka masukkan dulu. Qul huwallahu. Nah, gitu ya. Qul huwallahu. Terus bacaan yang kedua langsung tebal karena bergeser makhrajnya ke huruf ro. Itu diperbolehkan juga. Qul huwallahu. Akan lamnya ditebal ya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Insyaallah mudah-mudahan jadi ilmu. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Ini seperti biasa. Kenapa harus dibaca silah qasirah? Karena mempertegas hak domir ya. Innahu. Nah, jadi jelas Pak Bu ya. Innahu ya'lamul. Nah, ya'lamul. Hati-hati huruf ain dilatih kembali karena huruf ain itu ada namanya itu katup epiglotisnya itu menekan ke dinding tenggorokan ya. Makanya bunyinya ya. Kalau misalkan ibu bapak bisa melihat cara pengucapannya, innahu
Ya. Nah, di sini ya bisa merasakan penekanannya nih. Ya, ya gitu ya. Nah, dipelajari saja dan dilatih. Makanya kata guru saya Ustadz Rendi Rustandi waktu dulu, mudahnya gini aja, dengar tiru gitu aja. Dengarkan, tiru. Kalau misalkan suaranya belum pas ya udah, terus aja gitu ya. Ya. Innahu ya. Hati-hati, berbeda dengan ya. Kalau ya itu ke hidung. Ya, tapi ya. Itu ya. Nah, gitu. Dilatih saja insya Allah. Ini termasuk memang huruf yang nggak mudah sih, huruf ain ya. Innahu ya'lamul jahro. Nah, ini nih yang sering terjadi kekeliruan juga, yang sering dikoreksi juga oleh para guru-guru kita adalah huruf H. Nah, ini seringkali huruf H ini, Bapak Ibu sekalian, terucap seperti tidak tidak masuk ke makhrajnya. Ya, seperti ini. Innahu ya'lamul jahra wa ma. Enggak jelas tuh, ya, hati-hati. Tapi harus jelas. Innahu ya'lamul jahra wa ma jahra. Nah, harus jelas ya. Jahra. Terus hati-hati lam ini sering terjadi memantulkan. Ya'lamul mulja. Hati-hati. Itu pun juga ya. Tapi tawasud sedikit mengalir. Ya'lamul jahra. Ingat huruf ro tebal. Ro. Nah, kira-kira di sini bibirnya memonyokkan tidak? Ro. Enggak. Ya. Ya'lamul jahra. Nah, itu ya. Tidak monyong. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tebal ya. Yakhfa. Ingat fa-nya dibaca 2 harokat saja. Barangkali simpelnya segitu ya. Sepertinya berarti satu ayat nih Bapak Ibu sekalian ya. Karena waktu kita mepet, saya mohon izin kepada Agesa untuk membantu langsung 3 orang saja yang untuk bertalaki ya. Silakan monggo. Baik. Siapa saja bebas sepertinya untuk saat ini. Baik. Sesuai dengan urutan saja ya Ustadz ya, di sini sudah ada beberapa yang mengangkat tangan ataupun raise hand. Untuk yang pertama ini yang akunnya atas nama Opera. Siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan Kak Fatir ya. Alhamdulillah. Bukan sepertinya. Oh bukan. Bukan Kak Fatir. Bukan Kak. Oh bukan, suaranya seperti Kak Fatir. Dengan siapa? Mohon maaf, afwan. Andika Ustaz. Oh ini Kak Andika nih yang waktu itu Andika. Hamba Allah ya. Oh Masya Allah. Soalnya di sini namanya Opera, nanti mungkin pertemuan berikutnya buat dikasih nama aslinya saja ya. Iya. Baik, silakan. Iya. Maka silakan Kak Andika. Iya, mau. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa ma syaa Allah. Nah, hati-hati A-nya itu harus jelas ya, tidak tapi Allah. Illa ma syaa Allah. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah, coba diulangi sedikit. Innahu la. Jadi la-nya jadi tipis ya. Tadi sedikit ya'lamu, tapi ya'lamu. Ya'la tipis. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Masya Allah, barakallahu fikum. Ini sudah oke, alhamdulillah Kak Andika ya. Oke. Ini berarti nama aslinya Kak Andika ya. Oke. Minggu depan nama asli ya, biar nyebutinnya nanti enak ya. Biar Agesa nanti nggak bingung. Kau pernah. Oke, syukran. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya, lanjutkan Agesa, afwan. Baik, syukran Kak Andika. Selanjutnya ada Bapak Ahmad Hatta. Assalamualaikum Pak Ahmad Hatta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, siap Pak Ahmad. Monggo. Coba Ustaz ya. Siap, monggo.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا ما شاء الله. Jadi Allah ada tapi a ya. Jadi pengucapan harokatnya diperjelas lagi. Illa ma syaa. Tidak illa ma Allah. Makanya agak dibuka saja Pak, lepas. Illa ma, coba. Illa ma. Ya, betul. Illa ma Allah. Coba di a-nya Bu, Pak. Masya'a gitu. Nah, gitu. Masyaallah Allah ya. Illa masyaallah. Iya, baik. Berikutnya. Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Hati-hati, lamnya harus jelas. Ya'lamul jahra. Mul harus terdengar lamnya. Idhar. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Masih kurang terdengar jelas Pak lamnya. Innahu ya'lamul jahra. Ya'lamul jahra. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah, seperti Masya Allah, barakallahu fikum. Sip, mantap Pak, cukup. Alhamdulillah. Nanti pelan-pelan saja. Oke, sama-sama Pak Afwan. Ya, satu lagi sepertinya Agesa. Monggo. Baik, untuk yang terakhir, punten Gesa kasih kesempatan untuk Ibu Rasma, Ummu Ayub. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, monggo Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Yakhnya agak tebal sedikit. Yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. 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 Nah, tinggal dilembutkan gitu ya. Oke, sedikit Bu, belum Bu. Di sini saya ingin mendengarkan kembali di illa masya Allahnya. Allah gitu. Coba. Illa masya Allah. Nah, oke, di sini nanti ada sedikit pengucapan membalikan ke sifat aslinya gitu ya. Jadi seperti ini. Illa masya Allah. Allah. Nah, itu ya. Jadi kita balikan ke sifatnya. Contoh seperti misalkan ada pokoknya ucapannya itu domah dulu apa ya di ayat apa ya. Pokoknya misalkan lamu gitu ya. Ada ya lamu mu ya. Jadi tidak mu akan beda ya bunyinya ya. Ya lamu. Nah, ini didomahkan, tapi kalau misalkan ke sifatnya lagi ya'lamu. Nah, itu ya. Makanya sama dengan tadi pengucapannya. Illa ma Allah. Nah, coba Bu. Illa ma Allah. Itu sih. Alhamdulillah ya. Jadi kerasa ya penekanan di pangkal tenggorokannya. Kan aksol ya di pangkal tenggorokan dengan hamzah. Barakallahu fikum Bu, alhamdulillah bagus sekali, pertahankan dan juga setiap hari Rabu jangan lupa mudah-mudahan dapat kesempatan lagi untuk bertalaki ya. Dan tentunya bagi ayah bunda sekalian, bagi teman-teman sekalian ya, yang Allah muliakan, bagi yang lainnya barangkali insya Allah mudah-mudahan rezekinya di pertemuan yang berikutnya, karena kalau misalkan kita mempersilahkan semuanya dikhawatirkan
akan memanjang waktunya ya, karena kewajiban kita juga untuk fisik kita untuk senantiasa beristirahat gitu ya. Gimana Bu Afwan? Ada yang bertanya tadi? Oke, sepertinya ini ya. Oke. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan. Alhamdulillah, terima kasih dan juga senang sekali saya bisa hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya ketika kita belajar, apalagi orang yang belajar itu tentunya akan menemui hal-hal yang memang mengganggu kita, yaitu berkaitan dengan kemalasan ya, karena manusia itu al-kasalu ya, dalam keadaan malas. Allah ciptakan memang manusia itu al-kasalu ya, dalam keadaan malas. Makanya ketika belajar, tapi saya juga yakin Bapak Ibu sekalian pasti sama persis dengan apa yang saya rasakan, apa yang Agesa rasakan barangkali, dan apa yang Bapak Ibu rasakan. Ketika sebelum kajian itu biasanya kita banyak ujiannya gitu ya. Aduh, sudah malam, aduh ngantuk gitu ya. Terus baru pulang dan seterusnya gitu ya. Tapi ketika mulai Zoom, masuk kepada Zoom kan nggak ada ya, hilang semua pikiran di luar sana ya. Kita bisa bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian, belajar bersama-sama ya. Meskipun di sini saya bilang memang tidak ada hal yang menggurui gitu ya, tapi di sini kita sama-sama belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita mengamalkan bersama-sama seperti itu. Saya belajar kepada Bapak Ibu ya, tanpa Bapak Ibu sadari saya itu belajar kepada peserta ya. Oh, ternyata ketika kita mengajarkan hal seperti ini, peserta mendapatkan ilmu yang baru ya, mendapatkan informasi-informasi, komentar-komentar yang positif. Nah, berarti itu kan jadi ilmu buat kita ya. Dan juga kita pun juga senantiasa memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberikan memberikan masukannya, memberikan koreksiannya, memberikan ide-idenya gitu ya. Dan insya Allah nanti kami seperti biasa akan senantiasa menampung dengan senang hati ya ide-ide dari Bapak Ibu sekalian, saran-sarannya, bahkan kritikannya. Kita sangat senang sekali karena itulah yang akan membuat Sobat Ngaji ini akan lebih berkualitas lagi ya. Apalagi sebetulnya secara umum kalau kita lihat ya di kelas besar ya, di kelas private itu luar biasa. Insya Allah alhamdulillah kita itu kita mendapatkan poin yang luar biasa di Sobat Ngaji ini, yang itu ya, yaitu kita memaksimalkan device ya. Device yang sangat luar biasa, bisa Bapak Ibu sekalian dengar suaranya jelas ya, Agesa jelas, dan Bapak Ibu sekalian juga bisa mendengarkan dengan jelas ya suara kami, materi yang sudah disampaikan. Nah, tapi sebetulnya saya pun juga masih greget Agesa ya. Bisa jadi nanti settingan ini akan selalu saya cari lebih canggih lagi, meskipun repot ya. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat ini di studio ini banyak kabel, ada kamera di sini, terus ada kamera di sini ya, mikrofon dan seterusnya. Tapi kami sudah nyaman dengan seperti ini ya, dengan repot-repotan. Yang penting Bapak Ibu sekalian menyimak dengan enak, dengan enjoy ya, dan juga jelas suaranya, meskipun kami memang lumayan repot gitu ya. Tapi memang udah pembiasaan ya. Udah terbiasa dulu kita sama Agesa, mungkin pengalaman menjadi penyiar radio ya Agesa ya. Kalau saya dulu sampai dengan operatornya Agesa ya. Jadi penyiar radio dan operatornya sendiri gitu ya, sambil ngomong gitu lah. Nah, tapi alhamdulillah memang sudah terbiasa ya. Dan maka dari itu ini salah satu juga masukan-masukan dari peserta. Dan alhamdulillah banyak hal yang positif ya, terdengar jelas, terus gambarnya jelas juga, materinya pun juga jelas juga. Tapi tentunya ini tidak jadi batasan. Saya akan coba cari lebih canggih lagi gimana caranya gitu ya. Makanya ini gambaran bahwasannya kita itu akan senantiasa memaksimalkan untuk yang terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kembalinya juga sama Bapak Ibu sekalian juga, silakan manfaatkan kelas besar ini. Bawa minum dong, Pak. Nah, ini manfaatkan juga untuk kelas besar ini, dimaksimalkan juga Pak Bu ya. Kita senantiasa memaksimalkan untuk Bapak Ibu sekalian. Yuk, kami pun juga akan mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, silakan maksimalkan, manfaatkan hari Rabu dan hari Ahad kelas besar ini. Insya Allah kami senantiasa ingin mengistiqomahkan dengan memaksimalkan dari semua berbagai hal ya, dari device, materi, ataupun kualitas keilmuan kita juga sama ya. Sampai sekarang
kita belajar gitu ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian pun juga mudah-mudahan tertular juga ya. Kita mungkin para pemuda di sini ya di Sobat Ngaji sedang bekerja keras belajar untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian pun juga yuk kita sama-sama belajar juga di Sobat Ngaji dengan cara mengistiqomahkan ya, karena ingat tujuan kita bukan hasil. Kalau kita misalkan mengingat hasil, maka kalau di Sobat Ngaji belajar tidak ada hasil, maka yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Tapi kalau kita misalkan sudah diniatkan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala, dan itu sesuatu hal atau hasil yang pasti gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngaji Bapak Ibu sekalian, lebih baik fokuskan ke hasil yang pasti. Apa tadi hasil yang pasti? Pahalanya, dan mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Udah di situ saja. Yang kedua baru bonus-bonusnya. Bonus-bonusnya itu terserah Allah saja. Yang penting kita memaksimalkan usia waktu yang sudah Allah berikan kepada kita, termasuk pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah semuanya Bapak Ibu sekalian, sehat selalu semuanya, dan bisa kembali berkumpul ya di majelis ilmu ini yang insya Allah mudah-mudahan dalam ridho Allah ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga antusiasnya. Pertahankan keistiqomahannya meskipun istiqomah itu berat, karena yang ringan itu adalah istirahat. Sesudah belajar boleh istirahat sementara ya. Mudah-mudahan besok subuh kita diberikan usia lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sebagaimana syukur kita kepada Allah mengembalikan ruhnya. Karena ketika tidur itu kita mati Pak Bu ya. Makanya silakan malam hari ini sesudah kajian, insya Allah Bapak Ibu sekalian istirahat dengan nikmat. Ada apapun yang terjadi Allah takdirkan, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan husnul khotimah untuk semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Ahad. Insya Allah jadwalnya bersama saya sepertinya. Kalau kemarin bersama Ustadz Ajis ya, belajar bahasa Arab. Ya sedikit pusing-pusing, insya Allah itu kalau kita ada slogan Agis saya. Kalau kita merasa pusing dalam belajar, tandanya kita mau pintar. Kalau misalkan di Sunda itu enak sih, kalau diberikan istilah liur-liur teh pipintereun gitu ya. Kalau di bahasa Sunda enak di ini. Kalau di Indonesia kan kalau kita merasa pusing dalam belajar, itu tandanya kita mau pintar gitu aja. Karena kalau belajar kalau misalkan tidak ada yang pusing, maka mereka yang tidak belajar gitu aja ya. Makanya insya Allah kita sama-sama pusing untuk kesehatan ya, daripada pusing untuk penyakit gitu ya. Oke, bergabung saja di Sobat Ngaji ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya, dan mohon maaf juga atas segala barangkali ada kekeliruan, kesalahan dalam ucapan, dan juga ucapan yang tidak berkenan di hati ayah bunda sekalian. Mohon dimaafkan, mohon dimaklum. Insya Allah kita akan senantiasa memperbaiki lebih baik lagi untuk kedepannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Agesa Bapak Ibu sekalian. Jazakallahu khairan untuk Ustaz Ari. Semuanya. Izin lab Ustaz. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sekali lagi untuk kehadirannya dan kebersamaannya di malam hari ini. Sekali lagi jangan lupa set remindernya untuk kembali bergabung di Sobat Ngaji di kelas Hasil Akbarnya setiap hari Rabu dan juga Ahad malam mulai pukul 20 sampai 21:30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa boleh juga di-share juga untuk linknya nanti di-share ke keluarganya, sahabatnya pun orang-orang sekitarnya, supaya nanti semakin banyak yang menyaksikan dan insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri, supaya ada kenang-kenangan juga nih bersama kita semua di pertemuan malam hari ini, mohon kiranya Bapak Ibu berkenan untuk bisa menyalakan juga untuk kameranya. Kita coba dokumentasikan bersama-sama Bapak Ibu ya. Baik, Ustadz Ari juga boleh bergabung kembali untuk didokumentasikan terlebih dahulu sebentar sejenak. Ya, siap Agesa. Dari Kang Tian juga boleh dibantu untuk di capture terlebih dahulu ya untuk dokumentasinya. Ya, baik, siap. Boleh pasang wajah ataupun senyum terbaiknya Bapak Ibu. Boleh di capture dari Siap, dihitung ya.
1, 2, 3. Oke, ini sepertinya belum semua ya. Iya, Ustadz masih banyak nih, Oke, Ustadz. nggak Masih ada apa-apa ya. beberapa halaman. Nggak apa-apa. Berarti yang on cam berarti bisa ini ya, bisa Iya, di-share. Oke, boleh. Syukran, Ustadz. Jadi nanti Bapak Ibu boleh bergabung kembali ya di Rabu depan juga Ahad mendatang untuk di kelas Tahsin Akbar bersama kami. Dan pastikan Bapak Ibu juga jika ada pertanyaan mengenai program-program private kami, Bapak Ibu boleh langsung kontak saja ke admin kami, menanyakan mengenai programnya dan juga jadwalnya yang available untuk saat ini, Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan malam hari ini. Mari kita beristirahat setelah ini. Dan Gesa memohon maaf apabila selama kajian ini berlangsung ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan mari kita tutup dan akhir saja dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, sekali lagi terima kasih banyak, syukran jazakumullah khairan katsiran untuk Ustaz Ari dan juga Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu bagi yang mungkin terlewat tadi untuk kelas Tahsin Akbarnya, insyaallah link rekamannya pun akan kami share di grup WhatsApp-nya ya. Itu saja akhirul kata, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dengan senang hati, terima kasih kembali Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Izin keluar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi مقام الرصد والعدم بسم الله الرحمن الرحيم. باب المقدمة. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب.